Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari asisten BP ingin menjelaskan materi mengenai modul 9 pertemuan 10 tentang persamaan gelombang dengan syarat batas Newman. Untuk tujuan praktikumnya yaitu dapat menyelesaikan persamaan gelombang dimensi 1 yang diberi syarat batas bergerak atau Newman boundary condition. Untuk sebelumnya kan pakai syarat batas Dirichlet atau syarat batas yang diam. Untuk yang sekarang ini kita menggunakan syarat batas yang bergerak atau syarat batas Newman. Kemudian tujuannya juga memahami profil solusi gelombang dengan batas yang berubah-ubah. Untuk alat bantunya yaitu seperti biasa laptop atau PC, dan untuk softwarenya tetap Maple. Untuk selanjutnya dasar teori. Dasar teorinya yaitu nilai-nilai turunan yang berarah dari suatu penyelesaian pada arah normal terhadap ohm ditentukan pada ohm. Ini tandanya ini dibaca ohm ya. Misalkan do NU sama dengan G pada daerah ohm, di sini do NU sama dengan grad U, atau grad ini gradien U. N-nya itu merupakan turunan U pada arah normal, dengan N menyatakan normal satuan untuk ohm. Untuk masalah multidimensi, turunan berarah ini adalah turunan dari suatu fungsi terhadap masing-masing peubah yang ada pada medan vektor. Untuk ini bisa dilanjut pada materi kalkulus vektor untuk lebih jelasnya, yaitu suatu fungsi yang mengambil suatu nilai vektor pada masing-masing titik di ruang, biasanya disebut dengan gradien. Untuk tiga peubah gradien ini berbentuk grad f, x, y, z sama dengan ini, simbolnya grad itu segitiga terbalik, f, x, y, z sama dengan do f x, y, z per do x, atau do f x, y, z per do y, dan do f x, y, z per do z. Ini untuk yang selanjutnya ini ada gambar 7.1 dengan sketsa turunan normal untuk syarat batas von Neumann. Ini ada arah normal, gradien, dan batasnya. Secara khusus, kita memang tidak bisa menentukan gradien pada daerah batas karena daerah ini akan terlalu membatasi penyelesaian yang diperbolehkan di daerah batas, mohon maaf. Tetapi di dalam masalah fisika sering diperlukan penentuan komponen normal terhadap batas atau boundary seperti terlihat pada gambar 7.1 ini. Bila turunan normal tersebut ditentukan atau ditetapkan, maka syarat batas seperti itu disebut syarat batas von Neumann. Dalam kasus perpindahan panas pada sebatang logam dengan syarat batas A yang diisolasi kedua ujungnya, maka pada ujung-ujung logam tersebut tidak akan ada fluks panas sehingga gradien temperatur pada ujung-ujungnya menjadi 0. Syarat batas seperti ini merupakan syarat batas von Neumann diberikan oleh persamaan 7.1. Ini X-nya ini 0, bisa diganti 0. Untuk T-nya nih nanti bisa dilihat di persamaan berikutnya, nilai T-nya. Ini ada contoh, misalkan sebuah senar dengan ujung-ujungnya dilekatkan pada tiang yang tegak lurus terhadap sumbu X, dan kedua ujung tersebut dapat berubah-ubah posisi naik turun secara bebas sehingga tidak ada gaya sepanjang tiang atau dapat diabaikan. Bisa terlihat pada gambar 7.2. Ini X-nya ini dimulai dari 0, kemudian bergerak sampai X-nya sama dengan A. Senar dengan titik-titik ujung yang berubah-ubah posisi. Getaran senar seperti ini merupakan persamaan gelombang dengan syarat batas von Neumann yang diberikan oleh persamaan berikut ini. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat
U per do X kuadrat, itu untuk X-nya itu 0 sampai A. X-nya kurang dari 0 dan X-nya lebih dari 0 dan X-nya kurang dari A. Selanjutnya ini kita definisikan syarat batasnya. Do U per do X 0, T sama dengan do U per do X A, T sama dengan 0. Untuk T-nya tuh lebih besar dari 0. Selanjutnya kita ke program Maple-nya. Penyelesaian persamaan gelombang pada interval 0 sampai 1 dengan syarat batas Newman pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dan sebarang nilai awal, penyelesaian dan animasinya dapat dilihat pada program berikut. Selain itu, koefisien dari deret Fourier juga diperlihatkan profilnya. Cobalah program berikut ini pada komputer Anda dan jalankan animasinya serta amati perilaku gelombang tersebut. Untuk langkah pertama, seperti biasa, kita aktifkan perintah restart, memulai kembali dan mengosongkan perintah-perintah sebelumnya. Kemudian kita aktifkan package plot, bitplot. Selanjutnya kita mendefinisikan variabel X besar. X besar ini sama dengan sebagai Kx. Untuk nilainya cos K pi kali X. Selanjutnya kita definisikan T besar sebagai K, T itu dengan persamaannya yaitu CC K sin K pi kali T plus DD K dikali cos K dikali pi dikali T. Hasilnya bisa dilihat di persamaan lain 2 ini. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu kan di T besar ini ada variabel C sama D. Jadi di sini kita definisiin yang D. Kita definisiin yang double D itu sebagai K, di mana nilainya itu ini. Integral f(x) cos K pi X per integral cos K pi X kuadrat, di mana untuk batas X-nya itu dari 0 sampai 1. Selanjutnya kita definisikan nilai double C kecilnya. Itu sebagai K juga, tapi di sini nilainya fungsinya beda. Kalau di sini kan f(x), di sini g(x). Terus juga ini dibagi dengan K dikali Pi. Terus ini pakai sin, yang sebelumnya itu kan pakai cos. Hasilnya bisa dilihat di line keempat ini. Selanjutnya di sini ada variabel U, di mana U itu nilainya n, x, t. Nah, itu didapat dari sum x besar, k, x dikali t besar, k, t. Dengan nilai k-nya itu dari 1 sampai n. Selanjutnya kita definisikan F sama G-nya. Di sini F itu mendefinisikan syarat awal, di mana syarat awalnya itu di sini X dikali 1 min X untuk F-nya. Untuk G-nya itu X-nya itu bernilai 0. Selanjutnya di sini ada UT. UT ini penerapan persamaan diferensial parsial dengan mendefinisikan UT sebagai turunan nx, t terhadap t. Jadi di sini turunan terhadap t. Hasilnya bisa dilihat di line ke-8. Selanjutnya kita definisikan UX. Ini sama dengan nx, t di mana nilainya itu diferensial dari fungsi u n, x, t terhadap x. Jadi ini diturunkan terhadap x. Hasilnya bisa dilihat di line ke-9. Selanjutnya di sini didefinisikan INT UT2, di mana itu mendefinisikan integral dari UT di orde 2 sebagai NT
ini di orde 2. Dengan syaratnya itu X dari 0 sampai 1. Selanjutnya INT UX2. Ini juga sama mendefinisikan integral, tapi ini dari UX di orde 2 sebagai N, T dengan batas dari 0 sampai 1. Hasilnya bisa dilihat di line ke-11. Selanjutnya di sini ada konserva DU, di mana ini tuh digunakan untuk mencari nilai konservatif DU atau hasil gabungan dari nilai integral UT2 dan UX2 dengan batasnya itu dari 0 sampai 1. Jadi ini kan gabungan dari UT ini, fungsi UT sama fungsi UX-nya. Selanjutnya di sini kita definisiin kembali variabel-variabel yang udah ditulis di awal tadi ya. Yang X besar, X besar, T besar, T besar ini nilainya masih sama. Kayak yang tadi. Cuma di sini kita definisiin lagi. Sampai yang C kecil ini. Selanjutnya kita definisikan syarat batas dengan di sini X besar 0. Di sini nilainya 1. Nilai 1 ini bisa berubah-ubah karena batas Newman itu kan mendefinisikan pada syarat batas yang bergerak. Terus di sini juga didefinisiin T besar 0 itu dengan T, di mana nilainya C kecil 0 dikali T. Ini maksudnya ini bukan 0 angka, ini variabel ya. Ditambah D 0. Nah, di sini C 0 sama DD 0 ini didefinisiin di sini. Untuk DD 0-nya itu nilainya integral f(x) dibagi integral 1, X. Itu X-nya dari 0 sampai 1. Untuk C kecil 0-nya itu integral sama juga, tapi pakai fungsi GGX. Selanjutnya, di sini ada UU, di mana ini didefinisikan dengan N, X, T. Nilainya itu sum dari X besar K, X dikali T besar K, T dengan nilai K-nya itu dari 1 sampai N ditambah dengan X besar 0X dikali T besar 0 T. Kalau tadi kan nggak ada ininya ya. Sekarang jadi ada karena ketambahan ini, syarat batas ini. Selanjutnya di sini didefinisiin fungsi FF-nya dengan X di mana nilainya itu X pangkat 3 dikali 1 min X kuadrat. Untuk fungsi G-nya juga didefinisikan X-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada sintak animate. Ini digunakan untuk membuat animasi. Fungsi ini UU 10, X, T dengan batasnya itu dari 0 sampai 1 untuk X-nya dan batas T-nya itu dari 0 sampai 2 dengan frames-nya itu 50 dan color di sini dikasih warna merah. Hasilnya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya kita membuat plotnya. Di mana di sini didefinisiin plot I, DDI dolar I dari 1 sampai 10. Dengan batas X-nya dari 0 sampai 10, stylenya itu point, dan simbolnya itu circle. Ketika kita run, hasilnya di sini akan menghasilkan 10 plot titik. Sesuai yang didefinisiin ini kan batasnya dari 1 sampai 10.
Mungkin itu saja dari kami, materi tentang persamaan gelombang dengan syarat batas Newman ini. Untuk tugasnya nanti akan diinfokan di grup. Baik, begitu saja kami akhiri praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.